Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian lampu otomatis berbasis arus DC. Tentunya saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya dan sekaligus untuk menyimpan sebagai memori untuk diri saya sendiri dan kalian sebagai penonton supaya tahu atau mengerti tentang simulasi rangkaian elektronika tentang lampu otomatis dengan arus DC ini. Bukan berarti saya membuat video ini saya lebih paham tentang rangkaian simulasi, akan tetapi saya juga sama-sama belajar. Jadi kita langsung saja mulai coba untuk mensimulasikannya. Pertama-tama tentunya kita akan membuka software. Saya menggunakan software Proteus. Setelah membuka software Proteus, di sini kita memerlukan beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut nanti dapat kita cari pada bagian komponen mode, nanti kita cari di bagian B. Ketika kita mencari, nanti kita butuh beberapa komponen, ya antara lain di sini dioda dengan tipe 1N 4001, kemudian kita butuh baterai, setelah itu ada transistor, kemungkinan nanti kita butuh 2 transistor. Di sini baterai kita membutuhkan 12 volt, tegangan 12 volt. Kemudian di sini ada relay. Kemudian relay ini sendiri berfungsi untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga jika kita mengalirkan dengan arus listrik yang kecil, nanti relay ini akan mengubahnya menjadi arus listrik yang lebih besar untuk masuk ke dalam LED. Kemudian di sini ada LED warna biru dan LED warna hijau. Di Proteus ini juga ada warna LED lain, nanti kalian bisa cari di sini dengan kata LED seperti itu. Ada banyak jenis-jenis yang lain. Kemudian di sini kita butuh resistor. Nanti saya akan memakai resistor dengan resistensi 330 dan 330 ohm dan 1k ohm. Kemudian di sini ada saklar atau switch. Kemudian di sini ada torch LDR, itu adalah sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini nantinya berfungsi atau cara kerjanya ketika sensor ini menerima cahaya, maka nilai resistensinya akan rendah. Dan jika nilai resistensinya rendah, maka akan dijalankan pada resistor yang pertama yang memiliki resistensi kecil 330 ohm tadi. Jadi nantinya LED-nya tidak akan hidup atau mati. Dan apabila LDR tidak menerima cahaya, maka nilai resistensinya akan tinggi, sehingga arus listriknya akan melalui resistor yang kedua, yaitu 1000 ohm atau 1k ohm, kemudian akan berjalan melewati relay sehingga LED-nya dapat menyala atau hidup. Selain komponen-komponen yang ada di sini, nanti kita juga membutuhkan terminal mode. Di sini terminal mode kita membutuhkan ground dan power. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buat simulasi rangkaiannya. Pertama-tama kita masukkan baterai terlebih dahulu. Ya, walaupun bukan baterai dulu, tapi kita bisa memasukkan baterai terlebih dahulu. Di sini baterai memiliki tegangan 12 volt. Kemudian kita bisa memasukkan torch LDR atau sensor cahayanya. Kita rangkai seperti ini. Tadi kan ada saklar. Nah, saklar itu kita masukkan di sini untuk menjadi menghidup atau mematikan tegangan. Ketika kita klik ini plus, nanti akan hidup, dan di sini min ini nanti akan mati. Bisa langsung kita hubungkan saja di sini, atau baterainya kita geser supaya agak rapi kabelnya.
Nah, setelah itu dari switch ini kita dapat menghubungkan kabel switch dan baterai ini, kemudian kita hubungkan ke touch LDR. Nah, sebelum dari daya negatif ini masuk ke touch LDR, kita membutuhkan yang namanya resistor. Di sini resistor bernilai 330. Ini kita rotate terlebih dahulu dan ini kita ubah. Cara mengubahnya yaitu di double klik. Di sini kita ubah 330 ohm. Oke. Setelah itu bisa langsung kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita perlu membuat rangkaian ketika cahaya ini mati. Jadi nanti arus listriknya akan diteruskan ke pada relay. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu resistor. Kita buat resistor di sini. Kita rotate lagi dengan resistensi 1K. Oke. Setelah itu kita membutuhkan yang namanya transistor. Di sini transistor dengan tipe BC547. Kita membutuhkan 2 buah. Nah, transistor ini sendiri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Sedangkan resistor ini berfungsi sebagai penyarah arus listrik, sama seperti nanti dioda. Jadi dari percabangan kabel ini kita hubungkan ke transistor. Untuk daya yang ini kita ambil dari pertengahan antara resistor dan touch LDR. Setelah itu kita dapat hubungkan. Nah, setelah ini kita memerlukan tetap transistor 1 buah lagi, bisa kita letakkan di sini, dan 1 buah dioda. Diodanya bisa kita rotate. Kemudian daya yang diambil untuk bagian yang bawah ini tetap mengambil dari sini. Kemudian untuk yang bawah ini kita juga tetap mengambil dari antara resistor dan transistor. Kemudian kita hubungkan ke dioda. Nah, setelah ini jadi, kita hanya memerlukan yang namanya relay. Jadi kita relay dengan tipe G5CLE 14DC5. Bisa langsung kita hubungkan saja. Ini bagian yang positif. Dan untuk yang negatif kita ambil dari pertengahan antara dioda ini dengan transistor ini. Setelah itu kita membutuhkan yang namanya LED. Di sini saya memasang 2 LED. Yang pertama LED hijau dan yang kedua adalah LED warna biru. Setelah itu kita butuh yang namanya power, dan yang terakhir butuh ground. Nah, ground ini berfungsi untuk apa? Ground ini berfungsi untuk sebagai pengantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah, demi mengurangi risiko saat terjadinya kebocoran isolasi atau percikan api pada saat konsleting. Bisa langsung kita hubungkan. Nah, setelah selesai kita hubungkan semua rangkaiannya, kita bisa langsung simulasikan dengan cara kita jalankan atau run project ini dengan menekan button play. Nah, ini kan saklarnya masih mati, jadi kita tekan untuk hidupkan. Nah, maka nanti hasilnya akan hidup kedua LED-nya, yang pertama warna hijau dan yang kedua warna biru. Nah, ketika cahayanya ini kita hidupkan dan kita dekatkan, maka nanti lampunya akan mati. Soalnya di sini ketika
touch LDR ini menerima cahaya, maka nilai resistensinya akan kecil dan akan berhenti di rangkaian ini saja. Kemudian jika kita jauhkan cahayanya, maka nanti rangkaiannya akan terus berjalan hingga LED ini hidup atau menyala. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.